Yo, salam Ki Justin Lover. Hari ini Aki akan menganalisa gerakan BTC USDT ya. Jadi kita analisa futur ya. Nah, saat ini kita coba lihat sampai di mana gerakan BTC. Oke, langsung aja kita buka pada perdagangan BTC USDT. Oke, kita langsung buka untuk polanya. Jadi hal utama adalah Aki melihat dulu time frame satu hari ya, time frame satu hari. Jadi kita bisa melihat pada MACD ya. Untuk yang warna hijau ini adalah signal, yang warna merah ini adalah MACD-nya. Berikut pada pagar ini adalah histogramnya. Saat ini aksi memang penurunan, sangat penurunan ya, cenderung pagar ini langsung sor, tidak estafet turun pelan-pelan ya. Nah, kita harus tahu sampai di batas mana dia lakukan koreksi. Apakah ini koreksi cukup dalam atau memang hanya koreksi sehat ya. Jadi koreksi sehat adalah jatuh untuk lakukan up kembali. Artinya kenapa? Dia butuh pijakan gitu. Oke, langsung aja Aki akan melihat trennya dulu ya. Oke, jadi time frame 1D ini trennya juga masih up ya, trennya masih up. Kenapa? Karena kita melihat posisinya masih terus ada kenaikan, walaupun turun tetapi untuk naik ya. Jadi kita letakkan dulu pada candle yang paling akhir penurunan. Jadi kita gunanya ini hanyalah memberikan batas ya, memberikan batas sampai di mana dia terkoreksi. Nah, bila kita melihat dari jalurnya, tren lainnya, satu candle untuk time frame satu hari ini sempat menembus garis tren lainnya dan terjadi breakdown. Nah, apakah dia bisa masuk kembali atau tidak, atau terus alami penurunan? Kalau kita melihat sisi dari MACD-nya, signal cenderung berada di atas MACD ya. Artinya kenapa ini bisa dikatakan buruk? Kita ingin signal tetap berada di bawah MACD. Nah, untuk mengetahui sampai batas mana dia terjadi penurunan, kita perlu menggunakan bantuan tren lainnya juga. Jadi kita memberikan batas gitu, ketika dia memang harus terkoreksi sampai di batas mana gitu ya. Apakah dia tetap bisa menembus ya? Kalau kita sejajarkan dari yang pernah terdalam MACD-nya, kedua, ketiga, nah kita berharap di sini adalah titik pantulan ya. Semoga bisa rebound langsung naik lagi ke atas. Nah, dikarenakan kita melihat tren lainnya sudah jebol, breakdown, jadi kita perlu mencari batasan supportnya ya. Kalau kita melihat dari pola rectangle-nya, jadi kita bisa kasih batasan untuk mengurung ya, mengurung candle. Jadi kita bisa melihat gerakannya mau kemana aja gitu. Di atas kita bisa melihat sampai resistnya, di bawah kita bisa melihat sampai supportnya. Nah, ketika sudah terlihat pola seperti ini ya, ini bisa diartikan juga ya, ini adalah uptrend corridor ya, uptrend corridor. Kenapa?
dia susunan seperti anak tangga, tetapi dia tidak datar seperti berikut ini. Kalau yang Akili buat seperti ini adalah baru wave tangga ya, tetapi ini seperti tangga jadinya, jatuh tidak datar ya. Jadi bisa disebut ini adalah uptrend koridor, naik turun tetapi naik kembali. Dia hanya mencari pijakan untuk boncetnya. Nah, saat ini kita bisa lihat satu candle ini sudah keluar dari garis rectangle ya, sudah breakdown. Artinya kenapa kita mencari dulu sisi support yang pernah terjatuh sebelum dia ada kenaikan. Jadi kalau bisa kita melihat dari sini dia naik, dia turun. Nah, disinilah kita bisa memberikan batas gitu untuk sampai di mana nih sejauh kalau dia tetap lakukan penurunan. Udah. Jadi kita bisa kasih batasan pada support ya. Nah, jadi kita bisa membatasi ketika dia memang harus terkoreksi. Kita bisa melihat kekuatannya sampai di mana ya. Satu, selama dia masih ada di main support 43, kisaran 43997 atau 44.000 lah ya, kita bisa melihat disinilah kita bisa menunggu ya. Atau ketika kita mengambil posisi short, ketika main supportnya ini jebol, itu sudah waspada. Tetapi kita berharap di sini adalah pantulan ya. Nah, jadi inilah yang disebut pola uptrend koridor. Tetapi kalau kita melihat dari MACD-nya ya, di sini kita diuntungkan pada garis 45 derajat ke atas. Jadi bisa dibilang kita berharap dia sentuh ini dan terjadi rebound ya. Karena kenapa? Kalau kita melihat dari rekam jejaknya, dia belum mampu untuk memecahkan trennya dia, trend up-nya dia ya. Nah, jadi kita melihat dari gerakan saat ini pada perdagangan BTC USDT, kita perlu melihat main supportnya. Ini paling penting, main support. Kenapa? Bila ini jebol, maka dia akan kembali menguji main support keduanya ya. Nah, sangat dalam 37 ribuan. Nah, tetapi kita tidak perlu dulu khawatir apakah sampai sedalam ini. Pasar sulit ditebak, tetapi kita bisa memiliki dua angka acuan. Nah, semoga saja ketika ini dia bisa masuk memecah garis trendline-nya rectangle, dia akan kembali masuk dan meninggalkan ekor ya. Semoga saja seperti itu, masuk kembali dalam kurungan rectangle dan meninggalkan ekor, lanjut dia lagi langsung ke atas. Jadi seperti itu aja gerakan BTC USDT pada perdagangan hari ini ya, di tanggal 26 bulan Agustus 2021. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, share, kasih komen. Nah, di bawah deskripsi konten ini Aki sediakan channel ya, channel Telegram untuk kita saling diskusi ya, trading cryptocurrency. Sampai jumpa, salam Ki Justin Lover.